Suasana di meja makan cukup hangat, Jaya terlihat ingin mengenal Kemala juga kedua putrinya. Tentu saja ketika bicara dengan Dara, pria itu selalu terkekeh karena jawaban seadanya yang dianggap menghibur. Sedangkan Citra bersikap dan bicara terlalu berlebihan seakan ingin menarik simpati. Jaya duduk di ujung meja, Surya dan Pandu berhadapan di sisi kanan dan kiri papi mereka. Kemala tentu saja di samping Surya, diikuti dengan Citra. Sedangkan Dara duduk di antara Pandu dan Harsa, posisi yang tidak menguntungkan bagi gadis itu. Ketika membicarakan masalah perusahaan, suasananya agak berbeda. Apalagi saat Pandu menyatakan kesiapannya untuk mulai bergabung di Mahendra Group dan akan menempati jabatan cukup strategis, membuat Harsa mengeluarkan pendapatnya. Opa yakin Pandu bisa menempati posisi itu? Tanya Harsa karena ia sendiri baru ditempatkan di kantor pusat dengan jabatan tidak sama dengan Pandu. Harsa, tegur Surya, maksud saya, Paman Pandu. Dara mengulum senyum mendengar Harsa menyebut Pandu dengan sebutan Paman, meskipun usianya jauh lebih muda. Dara bahkan berdeham agar tidak terbahak dan disadari oleh Pandu yang langsung menyenggol kaki Dara. Tidak terima, Dara membalas dengan menginjak kaki Pandu. Opa paham dengan kekhawatiran kamu Harsa, tapi Pandu harus Opa didik dan persiapkan untuk meneruskan Mahendra Group. Bagaimanapun dia dan papa kamu yang berhak. Jangan khawatir, Opa yakin selama ini dia belajar hanya saja terlalu banyak main-main. Penuturan Jaya tetap tidak membuat Harsa puas, dia merasa lebih layak mendapatkan posisi yang menguntungkan karena sudah bergabung di perusahaan sejak lama. Justru kamu harus bisa membantu Pandu, ujar Surya tidak ingin putranya dianggap membangkang. Ah betul itu, Papa benar. Seharusnya kamu bisa mengarahkan Pandu jika dia memang belum kompeten, tapi Opa yakin Pandu selama ini belajar manajemen bisnis di hotel milik ibunya. Meskipun terlihat seperti main-main. Hotel, Citra bertanya yang entah ditujukan pada siapa. Jika benar Pandu mewarisi hotel, pria itu benar-benar sultan. Sepertinya ia memang salah pilih target dan ada rasa penyesalan karena terburu-buru mengejar Harsa. Keluarga besar ibunya Pandu memiliki hotel, tempat Dara bekerja. Bukan begitu, sayang. Tanya Jaya pada Dara, kamu bekerja di Grand Season, kan? Iya, Opa, sudah pernah bertemu Pandu di sana. Tanya Jaya lagi. Dara dan Pandu sempat saling tatap. Mengingat sanksi yang didapatkan, Dara pun ingin mengerjai pria itu dengan mengatakan belum pernah melihat Pandu di hotel. Kalian harus sering ngobrol, siapa tahu bisa jadi masukan untuk Pandu dan kamu bisa cepat naik jabatan, ucap Jaya. Kalau tidak kompeten, mana mungkin aku rekomendasikan naik jabatan, sahut Pandu dan Dara tidak merespon hanya bisa mengumpat dalam hati. Ketika makanan penutup dihidangkan, Jaya masih tertarik berbincang dengan Pandu dan Dara. Kenalkan Dara sebagai keluarga kita, paling tidak tawarkan posisi yang lebih baik, titah Jaya pada Pandu. Maaf Opa, jabatanku saat ini tidak masalah. Kalau tiba-tiba naik jabatan tanpa prestasi, sepertinya tidak nyaman. Tapi ada satu masalah, ujar Dara bicara dengan raut wajah serius. Masalah? Iya Opa, ada satu orang pejabat hotel yang semena-mena. Dia memberikan sanksi pada karyawan dengan asal, padahal kesalahan yang terjadi bukan murni kesalahan pegawai itu, tutur Dara. Benarkah? Dara mengangguk dengan yakin, Pandu berdecak melirik malas pada Dara yang duduk di sampingnya. Pandu, atasi masalah itu. Kamu tidak mau hotel milik ibumu ada masalah internal bukan? Betul Om Pandu, tolong dibantu ya. Kalau perlu tegur orang itu atau pecat saja, jangan-jangan dia tidak kompeten. Masa aku harus turun jabatan sebagai petugas housekeeping? Rengek Dara sambil mencengkram lengan Pandu sesekali menggoyang pelan. Pandu tidak menjawab hanya menatap tajam gadis yang di sampingnya, apalagi saat Dara mengerlingkan mata seakan mengejek. Sungguh akting yang sempurna. Dara, tegur Kemala, dia khawatir putrinya membuat Pandu tidak nyaman. Tidak biasanya gadis itu bersikap manja, padahal biasa berani dan cuek. Benar-benar cari masalah, batin Pandu. Asteris. Dara tergelak ketika sudah memasuki kamar yang disiapkan untuknya, mengingat wajah Pandu saat ia mengadukan masalahnya pada Jaya. Hahaha, rasakan itu. Jangan main-main dengan Dara Larasati. Dara memandang sekeliling kamarnya dan menganggukkan kepala, lumayan luas dan nyaman. Bahkan koper yang dibawa sudah berada di kamar itu.
Hela nafas Dara ketika merebahkan diri di atas ranjang, ponselnya bergetar, masih dalam posisi berbaring ia membuka layar dan melihat ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tunggu pembalasanku. Pembalasan apa? Siapa pula ini? Gumam Dara lalu melihat nama kontak dan foto profil. Terkejut manakala foto itu ia kenal. Meskipun hanya foto dari samping, tapi jelas kalau pria itu adalah Pandu. Ia pun segera mengetik balasan. Siapa takut? Haus, ujar Dara lalu beranjak dari ranjang dan menyadari tidak ada air di kamarnya. Keluar dari kamar sempat celingak-celinguk karena belum mengenal semua area di rumah itu. Kamar di sebelahnya milik Citra, berharap kamar Harsa jauh dari jangkauannya. Melihat asisten rumah tangga, Dara pun menghampiri dan menanyakan arah menuju dapur. Nona silahkan kembali ke kamar, nanti kami bawakan air minum. Tidak perlu, aku ingin tahu arah menuju dapur dan tempat lain, sahut Dara yang mendengarkan penjelasan lalu mengangguk paham. Tidak perlu ke dapur, tidak jauh dari sana ada ruang fitness dan terdapat lemari es juga dispenser air. Dara menuju ke ruangan tersebut, tapi pandangannya malah terpusat pada taman. Meski hanya ada penerangan lampu, tapi gadis itu yakin kalau siang suasana di sana sangat bagus. Tangannya sudah terulur membuka pintu dan berdecak kagum berada di tengah taman. Dara memekik manakala seseorang menarik tangannya. Lepas, ucap Dara. Kita harus bicara, ujar Harsa. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimana kalau Papa dan Opa tahu kita pernah pacaran, cetus Harsa seakan mengancam Dara. Di mana masalahnya? Semua orang punya masa lalu meskipun pahit. Aku yakin tidak akan berpengaruh pada hubungan Bunda dan Papamu. Justru aku balik tanya, bagaimana kalau mereka tahu bagaimana kamu dan Citra mengkhianati aku? Apalagi aku dengar Citra sedang hamil. Harsa mengeram pelan mendengar ucapan Dara. Ternyata dia berurusan dengan orang yang salah, Dara bukan perempuan lemah. Bukan hanya ada Dara dan Harsa di sana, di balik pintu ada seseorang yang mendengarkan percakapan tersebut sambil tersenyum sinis. Sama dengan. Pandu, awas lo. Dara, gak takut Pandu mondar-mandir di dalam kamar, kesal dengan ulah Dara. Andai Jaya tahu, pejabat hotel yang dimaksud gadis itu adalah dirinya, sudah pasti akan mendapatkan ceramah panjang kali lebar. Menurutnya Dara mulai berani, padahal semua bermula dari kesalahan gadis itu. Mulai berani dia, cuek dan arogan. Adiknya saja bersikap sok manis di hadapanku, tapi dia jelas-jelas salah malah menantangku. Usai mengoceh mengeluhkan sikap Dara, Pandu membuka ponselnya. Ternyata sudah menyimpan kontak Dara yang didapat dari melihat database pegawai hotel. Mengirimkan gadis itu pesan, tidak lama ada balasan. Siapa takut? Gumam Pandu membaca pesan balasan dari Dara. Dia bilang siapa takut? Dia menantangku. Pandu meninggalkan kamarnya, akan menemui Dara. Tidak biasanya dia meributkan hal sepele seperti ini, apalagi berurusan dengan perempuan yang biasanya selalu dijauhi karena tidak ingin berurusan dengan perempuan yang mengejar dirinya dengan agresif. Namun, urusan Dara seakan menjadi masalah besar dan harus diselesaikan. Seolah dia sedang berurusan dengan laki-laki. Mulutnya sempat mengumpat karena rumah yang terlalu besar dan kediaman Surya di bagian belakang. Kemungkinan Dara menempati kamar tamu, tapi ada Citra juga. Sempat ragu melanjutkan tujuannya mencari Dara khawatir salah kamar. Saat akan berbalik, dia melihat sosok yang dicari. Semesta mendukung, dia menuju kemari. Dahi Pandu mengernyit manakala Dara malah keluar menuju taman. Bergegas menyusul, tapi urung saat melihat Dara ternyata berbicara dengan Harsa. Meskipun tidak menunjukkan keberadaannya, dari ucapan Dara, ia yakin kalau mereka sepertinya sudah saling mengenal dan tidak akur. Wajahnya tersenyum sinis mendengar ucapan Dara yang tidak ramah, lalu dikejutkan obrolan kedua insan itu. Di mana masalahnya? Semua orang punya masa lalu meskipun pahit. Aku yakin tidak akan berpengaruh pada hubungan Bunda dan Papamu. Justru aku balik tanya, bagaimana kalau mereka tahu bagaimana kamu dan Citra mengkhianati aku? Apalagi aku dengar Citra sedang hamil. Tangan Pandu mencengkram handel pintu mendengar kenyataan yang diucapkan oleh Dara. Malam itu, di mana ia mendapatkan pukulan di wajahnya. Dara hanya diam ketika Pandu mengatakan kalau perempuan itu sedang stres dan banyak masalah, asal tebak kalau kekasihnya selingkuh. Ternyata hal itu benar. Yang lebih mengejutkan Pandu,
kekasih Dara adalah keponakannya dan selingkuh dengan adiknya sendiri. Wajar saja kalau gadis itu emosi, cenderung kalap. Sempat tidak percaya diri dengan Harsa yang dianggapnya lebih hebat, kompeten dengan pekerjaannya dan akan mudah mendapatkan pendamping hidup. Nyatanya hanya pria dan tidak tahu malu, Pandu pun tersenyum sinis. Jangan lagi bahas masalah ini, aku sibuk dan tidak ada waktu berurusan denganmu. Tidak ingin tertangkap basah sedang menguping, Pandu segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Halo, ujar Pandu menghubungi seseorang. Aku ada tugas untukmu, cari tahu tentang seseorang. Hubungannya di keluarga termasuk orang terdekatnya. Identitasnya aku akan kirim. Waktumu 24 jam, titah Pandu lalu mengakhiri panggilan. *****. Pandu dan Jaya sedang berbincang di meja makan. Kemala mengarahkan asisten rumah tangga yang menyiapkan menu sarapan. Harsa dan Surya baru bergabung. Tidak lama Citra yang datang agak tergesa lalu menyapa Jaya. Maaf Opa, semalam aku tidak bisa tidur. Maklum di tempat baru, ujar Citra, seharusnya dia yang lebih muda menunggu yang tua bukan sebaliknya. Tidak masalah, semoga nanti malam bisa lebih nyenyak ya, sahut Jaya. Pandu melirik sekilas dan berdecak pelan, dia merasa Citra memang malas bukan karena kesiangan yang disebabkan berada di lingkungan baru. Pandangannya menelisik mencari seseorang, siapa lagi kalau bukan Dara? Hendak bertanya, tapi ragu. Tidak ingin diduga macam-macam. Kemana Dara? Apa dia tidak bisa tidur seperti Citra? Tanya Jaya mewakili Pandu yang bertanya-tanya. Sudah berangkat, sepertinya Dara jadwal shift pagi, jawab Kemala. Shift pagi, sepagi ini sudah berangkat? Tanya Jaya sambil menatap Pandu seakan meminta jawaban. Sepertinya sudah dari tadi Opa, biasanya subuh dia sudah berisik dan ribet mengganggu yang lain masih istirahat, cetus Citra bermaksud menjelekkan Dara. Shift pagi dimulai jam 6, bisa jadi ia berangkat lebih awal, jelas Pandu. Karena alasan itulah, dia lebih banyak tinggal di rumah kos yang tidak jauh dari hotel. Terkadang saat libur atau malam pun, kalau ada masalah dan dia harus datang ya datang, jelas Kemala lagi. Jaya hanya mengangguk pelan lalu melanjutkan sarapannya. Pandu melihat kalau papinya seperti merencanakan sesuatu. Semoga saja bukan hal yang membuat gadis itu semakin membangkang, karena ia masih harus membalaskan dendamnya. Lihat saja nanti, ujar Pandu lirih. Lihat apa? Tanya Surya. Cek, bukan apa-apa. Citra tidak melepaskan pandangannya dari Pandu. Pagi ini pria itu terlihat lebih tampan dengan setelan kerja. Harsa yang melihat Citra terus memandang Pandu, menendang kaki perempuan yang duduk tepat di hadapannya. Papi akan dampingi Pandu, mengenalkan pada direksi. Kamu temani kami, titah Jaya pada Surya. Harsa menghela nafasnya, meskipun posisi Surya nantinya akan diserahkan padanya. Tidak menutup kemungkinan porsi Pandu akan lebih banyak. Hanya Citra yang tetap berada di rumah, semua sudah berangkat dengan kendaraan masing-masing. Termasuk juga Kemala yang harus mengecek kondisi butiknya. Melihat Pandu kembali lagi, Citra langsung menghampiri. Mas, Paman Pandu. Aduh, kok kayaknya aneh ya kalau panggil Paman. Usia kita kayaknya nggak jauh deh. Aku panggil Mas saja gimana, ujar Citra. Pandu menatapnya tanpa emosi. Terserah, sahut Pandu. Ponselnya tertinggal di kamar, tidak mungkin ia berangkat tanpa alat tersebut. Mas, aku boleh kerja di hotel juga. Di rumah terus, kayaknya bakal bosen deh. Citra mengekor langkah Pandu. Tanya Dara, dia lebih tahu peluang di sana. Aku sering tanya, tapi ya gitu. Kayaknya dia nggak mau aku ikut kerja di sana, takut tersinggung mungkin. Pandu masuk ke kamar dan menutup pintu, saat keluar dengan ponsel di tangannya masih ada Citra menunggu di luar. Boleh ya, Mas, pintanya dengan nada manja. Banyak peluang untuk petugas housekeeping. Mau? Hah, housekeeping? Maksudnya aku beres-beres kamar? Tanya Citra mengernyitkan dahi dan menunjukkan wajah tidak suka. Ya seperti itu. Yang lainlah Mas, jadi asisten Mas Pandu aja, gimana? Aku tidak butuh asisten. Pandu bergegas meninggalkan Citra. Dalam perjalanan, ia menghubungi Dara dengan mode loudspeaker agar fokus mengemudinya tidak terganggu. Halo, ujar Dara di ujung sana. Di mana kamu? Tanya Pandu. Halo, Om Pandu. Suaranya tidak jelas. Halo, ujar Dara agak berteriak. Dara, jangan bercanda. Om Pandu, halo, halo. Sinyalnya jelek. Tut tut tut.
Apa dia bilang? Sinyal jelek. Dia pikir berada di hutan. Sedangkan di Grand Season, Dara terkekeh setelah mengakhiri panggilan dari Pandu. Sok akrab, segala tanya aku di mana? Sama dengan. Pandu, di mana kamu? Dara, di hatimu.